Tumbangnya rumah gadang, mama pun hilang. Membangun rumah gadang di Minangkabau pada zaman dahulu indak sama dengan cara membangun rumah gadang di masa sekarang itu. Kalau dahulu membangun rumah gadang panjang prosedurnya, mulai dari perundingan mencari kayu sampai kepada mencari hari yang tepat untuk menanggakkan kudo-kudo. Sadonyo dijalani dengan musyawarah kaum. Ada tata cara adat dalam mendirikan rumah tersebut, sehingga orang menyebut rumah gadang itu sebagai rumah adat. Ketika mufakat memutuskan mencari kayu ke hutan, ada tetua kaum yang menentukan kayu mana yang akan dipakai. Setelah ditabang, digotong bersama-sama ke kampung. Kemudian kayu-kayu itu dipahat sesuai garis yang sudah digoreskan tukang. Tukang yang ahli tidak memakai sembarang kayu. Secara batin dia paham jika ada kayu yang tidak elok akan dijadikan kayu bakar. Kalau kayu tidak elok jadikan kayu bakar. Begitu juga pasangan kayu sudah cukup. Maka dalam menanggakkan kerangka rumah, berhimpunlah seluruh warga nagari yang basaluk-baluk untuk melakukan gotong royong. Di sikolah momen pertemuan karib kerabat, andai tolan, sanak saudara, mulai dari kalangan tua sampai kepada anak cucu yang masih kecil. Sehingga dalam kesempatan itu kalangan muda saling mengenal bagaimana hubungan keluarga yang terjadi di antara mereka. Rumah gadang itu pun berdiri dengan sempurna setelah diansur bertahun-tahun mengerjakannya. Hubungan kekerabatan tanpa dinyatakan makin erat. Setelah rumah selesai, yang menghuni bukanlah mama kepala waris yang telah mencurahkan tenaga siang dan malam dalam mempersiapkan rumah gadang itu, tetapi rumah itu diperuntukkan bagi kaum perempuan bersama dengan suami dan anak-anak perempuan mereka. Penguasaan rumah diserahkan kepada wanita tertua dalam rumah itu. Di pinggang wanita tua itulah tergayut kunci-kunci peti pusaka. Pada genggaman dia pula lah berhimpunnya binatang ternak dan hasil sawah ladang yang dipergunakan untuk biaya hidup seisi rumah. Meskipun demikian, perlu diingat atau perlu dikenal, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan mama. Masa perubahan musim berganti, kini kisah panjang mendirikan rumah gadang hanya tinggal kenangan. Tanpa terasa kini pola kehidupan masyarakat Minang sudah bergeser dari matrilineal kepada parental. Tanggung jawab keluarga yang semula berada di tangan penghulu dan mama rumah kini bergeser kepada tanggung jawab penuh seorang ayah. Maka upaya pembangunan rumah gadang pun kian luntur. Malah banyak rumah gadang yang sengaja ditinggalkan oleh anak kemenakan karena tersebab dia sudah mampu membuat rumah
sendiri untuk berdiam atau untuk mandiri. Hidup di rumah milik sendiri jauh lebih aman bersama anak dan suami. Beda dengan di rumah gadang yang selalu berdampingan dengan warga penghuni lainnya. Apalagi bila penghulu mengendaki seisi rumah gadang, rumah cukup satu dapur saja, maka akan lebih menyiksa terasa bagi kelangan masyarakat Minang yang sudah berpikir modern. Alhasil rumah gadang pun lapuk ditinggalkan. Anami